Silakan duduk saudara yang dikasih. Baik saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai wanita ya sebagai istri yang disayang oleh suami. Saya nggak tahu siapa di antara saudara yang nggak pengen disayang. Semua pengen disayang nggak ya? Amin. Cuman nggak ya? Sayang juga. Oh disayang juga ya. Saya pikir saudara itulah hidup dan kegairahan. Karena sebetulnya kepuasan hidup adalah kasih sayang itu sendiri. Bukan soal berapa yang kita punya, bukan harta yang kita miliki, begitu ya. Tetapi sebetulnya bagaimana relasi itu terjadi dan bagaimana sikap hidup untuk bisa saling mengisi. Nah ini yang sebetulnya menjadi kegairahan di dalam hidup keberimanan kita sebagai orang percaya. Menjadi suami istri yang disayang oleh suami. Nah, bagian pertama kita belajar bukan beda. Selebritis paling top. Kemarin masuk Kompas ya, dicari utang belum bayar. Kita akan melihat saudara bagaimana sebetulnya sikap hidup dalam istri yang disayang oleh suami itu. Apa yang bisa kita pahami di sana ya? Bagaimana kita melihat itu? Pertama, istri dalam kebersamaan. Nah, apa yang disebut sebagai istri dalam kebersamaan itu ya, menggambarkan kepada kita satu kehidupan yang sangat menarik. Silakan saudara membuka Alkitab, coba di Amsal pasal 5 ayat 18 ya. Siapa yang ketemu langsung baca saja. Amsal pasal 5 ayat 18. Kitab Amsal banyak sekali membicarakan bagaimana relasi atau hubungan suami istri atau nilai-nilai hubungan yang bisa kita miliki dalam kehidupan ini. Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Bukan istri muda itu ya. Istri di masa muda maksudnya. Jadi biasanya masa muda selalu menjadi masa di mana konfrontasi ketegangan itu terjadi, tetapi kemudian Amsal mengatakan seharusnya masa muda itu menjadi kegairahan di dalam kehidupan kebersamaan. Ya, nah itu menjadi satu gambaran bagaimana menikmati kebersamaan adalah sejak kemudahan usia. Jadi bukan karena umur yang membuat kita kemudian menjadi semakin bijaksana, tidak serta-merta, tetapi sebetulnya persepsi kita, konsep kita, apa yang kita pahami yang harus kita bangun. Kedewasaan itu bukan soal umur, tapi kedewasaan adalah soal satu mindset yang kita punya, soal penguasaan diri yang kita miliki. Maka istri dalam kebersamaan adalah istri yang pertama bisa membaca situasi. Saudara-saudara, situasi di rumah tidak selalu ada pada format yang sama. Tiap hari itu berbeda. Dalam satu hari, dalam jam pun bisa berbeda. Ya, kalau kita lagi bercanda, ketawa-ketawa, tahu-tahu dapat suami telepon. Nah, teleponnya katakanlah urusan kantor yang sangat menegangkan. Jadi ribut kan. Berubah semua sasarannya. Wah, mungkin dia tekan dan seterusnya. Nah, kita mesti mampu membaca situasi itu, lalu kemudian hadir dalam situasi itu, bagaimana bisa menempatkan diri kita. Ya, ini menjadi sangat penting, sehingga wanita itu dituntut bijak dalam tiap kehidupannya. Yang kedua, bagaimana juga wanita itu bukan saja bisa membaca satu situasi yang ada, tetapi mampu menentukan emosi yang kemungkinan sedang meledak-ledak dan seterusnya.
Kebanyakan kita misalnya suami meledak marah, kita ladenin, mau pulang marah-marah, saya juga nggak tahu apa-apa. Mestinya memang kita nggak tahu apa-apa di rumah, betul, tetapi dia juga meledak pasti ada apa-apa kan, kira-kira begitu ya. Sehingga kalau kita ladeni ya kita cuma membuat medan tempurnya, pindahnya dari kantor pindah ke rumah atau dari mana pindah ke rumah. Ya. Lalu kita punya argumentasi, dia pulang marah-marah, kita ribut gitu. Padahal kita mesti memahami betul, namanya emosi pasti yang keluar ya adalah kesalahan-kesalahan kan. Hal-hal yang menjengkelkan. Tidak mungkin dalam emosi orang bertindak benar, pasti akan bertindak salah. Tetapi tidak mungkin dia menjadi emosi tanpa sesuatu persoalan. Nah ini yang mestinya dipahami bersama-sama. Sehingga bagaimana membaca situasi, bagaimana menentukan emosi, nah itu mesti dipikirkan. Ya, lalu kemudian memberikan simpati terhadap situasi yang dihadapi tadi. Jadi kita juga mesti bisa memberikan simpati terhadap dia, terhadap persoalan yang dihadapinya, sehingga kita bisa memahami bahwa dia sedang sedang bagaimana, kan begitu. Ini menjadi sangat perlu. Nah, jadi saudara-saudara, bagaimana kita di dalam kebersamaan hanya bisa mencapai puncak kebersamaan kalau kita mampu membaca situasi dari kondisi suami kita, mampu untuk menentukan emosi ketika dia meledak karena berbagai persoalan yang sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan kita, tetapi tidak ada penumpahan paling baik kecuali orang yang paling dekat yang bisa diharapkan mengerti. Jadi bukan kita bereaksi lalu kemudian salah, berikan simpati pada situasi yang dialaminya, situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang menjengkelkan, bahkan kita juga jadi jengkel karena kemudian seakan-akan dia marah pada kita. Tapi jangan lupa, kalau sudah emosi, orang semua out of control. Disitulah peran istri sebetulnya sebagai penolong. Maka memberikan simpati kepada dia, dan disitulah kita bisa menciptakan satu harmoni. Harmoni itu adalah satu suasana yang kemudian menjadi seimbang, menjadi indah, yang menjadi damai. Harmoni itu kan kalau dalam nada itu pas nadanya, begitu ya, sehingga perpaduan not-not yang dipakai manis sekali membuat satu lagu itu menjadi sangat enak untuk dinyanyikan. Nah itu harmoni. Nada keharmoni itu di dalam hubungan itu, nah ini yang menjadi sangat perlu, ini yang menjadi sangat penting. Sehingga harmoni itu harus diciptakan, harus dibuat, begitu. Ya. Nah jadi pertanyaan pertama membaca situasi yang ada, menentukan emosinya, bagaimana bisa memberi simpati kepada dia dan bagaimana menciptakan harmoni sehingga di antara situasi yang tidak mengenakan itu tetap menjadi satu keteduhan. Nah, kemampuan kita bersikap ini sangat dituntut. Ya, kemampuan kita bersikap, kemampuan kita menempatkan diri itu menjadi gugatan yang serius kepada kita di kaum ibu, karena bagaimanapun yang namanya suami ini kalau dia bekerja di tempat pekerjaannya tentu saja fluktuasi emosi yang terjadi kan begitu ya, dengan urusan dan ketegangan pekerjaan. Tetapi saya tidak sedang bicara suami yang pemarah, itu memang menjadi beda lagi karena itu adalah risiko pilihan ketika kemudian kita menikah dengan seseorang ya. Segala sesuatu itu tidak ada yang tidak berisiko, maka kita harus mencermati, maka kita harus memahami itu dengan sungguh-sungguh. Nah inilah yang kemudian kita tahu bagaimana di dalam kebersamaan istri sudah mampu untuk menempatkan dirinya, menempatkan posisinya sehingga dia pada posisi yang sangat tepat. Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Jawabannya sederhana, orang yang sudah dewasa, kan begitu. Kalau orang yang tidak dewasa kemudian kekanak-kanakan, dia hanya akan bisa bereaksi, marah pulang kok marah-marah misalnya. Nah itu kemudian yang seringkali disebut pernikahan dini menjadi pernikahan bermasalah. Ya, orang misalnya ya kecelakaan SMA merit, dia masih kayak kanak-kanak. Satu reaksi gini, satu reaksi gitu, yang ada perkelahian tiap hari. Ya, padahal perkelahian memang membuat kita yang berpengalaman akan geleng-geleng. Ya ampun, gitu aja diributin. Urusan yang urusan dibikin geger, dibikin rame begitu ya. Sehingga kemudian muncullah persoalan-persoalan ya karena ketidakdewasaan dan menimbulkan kekacauan yang mengerikan. Nah ini yang mestinya terhindar, ini yang mestinya tidak boleh ada di dalam kehidupan kebersamaan kita, di dalam kehidupan keimanan kita. Sehingga kita betul-betul bisa berjalan dari hari ke hari melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan cara yang bertanggung jawab, menjalani kehidupan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Sehingga kita tidak menjadi salah untuk memainkan peran kita.
Nah, saya pikir yang menjadi sangat perlu bagaimana kemudian wanita itu bisa menjadi istri yang disayang suami karena dia hadir di dalam kebersamaan dan dia mampu maksimal memainkan peran. Toh kalau kita bereaksi lalu timbul keributan, yang ruginya kita juga kan sebetulnya ya. Kan nggak tetangga yang rugi. Lalu kenapa sebetulnya kerugian mesti kita buat? Toh kalau ribut dengan pasangan kita, hari ini ribut, besok kan tidak bisa rumah kan? Tetap satu rumah kan? Minggu depan tetap satu rumah, bulan depan tetap satu rumah. Lalu kenapa kita mesti menunggu bara api di dalam rumah? Kalau bisa disiramlah. Jangan dibiarkan lalu dia meredup, tapi sebetulnya masih ada bara di sana, masih ada apinya. Yang sewaktu ketiup angin meledup lagi kan begitu. Nah, hal-hal beginilah sebetulnya menjadi bijaksana yang perlu untuk kita bangun dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita memainkan peran kita di dalam hidup kita, tidak sekedar membaca diri kita sebagai korban, sebagai yang disakiti dan seterusnya, tetapi bagaimana juga kita mampu memainkan peran kita untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada. Karena kemampuan itu akan memberi kemenangan pada akhirnya kita yang menikmati. Ya, karena itu istri dalam kebersamaan tadi harus mampu membaca situasi yang ada. Dia tahu bagaimana menundukkan emosi daripada pasangannya, dan dia bisa memberikan simpatik yang bisa menundukkan hatinya dan menciptakan harmoni dalam kehidupan. Nah, ini jadi perlu. Nah, oleh karena itu ini menjadi bagian yang harus kita pahami dalam kehidupan kita kalau kita mau keluarga kita itu langgeng, panjang dan tentunya bahagia kan. Buat apa juga keluarga langgeng, panjang tapi kemudian tidak bahagia kan. Tetapi kok kemudian kita juga nggak ada jalan lain kecuali menjalaninya dengan tingkat kepahitan yang semakin hari makin tinggi. Nah, karena itu supaya tidak makin pahit ya mesti di-maintain baik-baik kan gitu kan. Sehingga kita punya peluang untuk menikmati kebahagiaan di sisa hidup yang masih ada itu. Ya. Jadi inilah istri dalam kebersamaan yang harus kita pikirkan. Kemudian bagian yang kedua kita akan bicara bagaimana istri yang mengurus suami. Lagi-lagi Amsal mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa memainkan peran kita dengan tepat, dengan jeli. Coba kita lihat Amsal 18 ayat 22. Amsal 18 ayat 22. Siapa yang sudah ketemu silakan baca. Sudah ketemu? 18:22. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenal Tuhan. Kenapa Amsal bilang siapa yang mendapat istri mendapat sesuatu yang baik? Ada orang teriak, wah istriku nggak baik kan gitu. Karena sebetulnya apa yang dikatakan Alkitab itu betul. Ketika kita melihat seseorang dan memutuskan untuk menikah, itu sudah dengan berbagai pertimbangan yang matang kan gitu. Mendapatkan istri adalah mendapatkan yang baik karena dia akan menjadi pasangan yang menolong kita di kehidupan. Itu sebetulnya prinsipnya. Sehingga kalau dikatakan mendapat istri adalah mendapatkan yang baik, itu memang betul sekali. Kita tidak sendiri, kita bisa berbagi masalah, berbagi pergumulan, berbagi persoalan. Nah, itulah sebetulnya peran daripada istri sebagai seorang penolong tadi. Maka dia mampu memainkan perannya. Nah, karena itu istri itu sendiri akan berkompetisi dengan dirinya bagaimana dia bisa mendapatkan sayang suaminya. Ya, maka istri yang mengurus suami itu dikatakan bisa merenggangkan otot. Artinya merenggangkan otot gini, waktu suaminya pulang ya di dalam situasinya bisa dia ciptakan sehingga tidak kemudian menjadi ketegangan gitu. Ya. Lalu pulang bagaimana menyiapkan hidangan, mau minum apa, mau apa. Sebetulnya merendahkan otot membiarkan dia dulu sesaat. Jadi jangan dia pulang ujung-ujung pak genteng bocor, ya ampun kasih duduk dulu tuh. Kadang-kadang memang tahu genteng bocor, tahu genteng mesti diperbaiki, tapi tahu juga dong ngomongnya. Baru sampai rumah kadang-kadang baru turun mobil, duduk aja belum udah ditampar begitu. Itu yang paling gak enak gitu. Lalu banyak istri begitu kalau kita bilang kamu nggak boleh gitu dong. Iya pak, tapi genteng bocor ini kan begini. Nah ini kan susahnya. Kalau gitu ribut aja kan terus. Kan bisa kamu tunda toh 2-5 menit untuk tenang sebentar kan apa sih? Baru ngomong. Jadi kali sebetulnya hal yang ya ampun, kok gitu aja ribut, tapi memang jadi tegang. Lalu dia bilang lagi, suami saya juga heran, saya sebentar kasih tau genteng bocor ribut. Bukan kamu gak tahu genteng bocor, dia ribut. Dia baru turun mobil, kamu udah ngomong, udah teriak-teriak, ya dia ribut lah. Duduk aja belum. Dan saking jengkelnya dia pergi, gak mau kerjain.
Tuh Pak, benteng bocor dia nggak mau kerjain. Kan salah lagi. Dia bukan nggak mau kerjain, lu udah bikin dia marah, udah bikin dia emosi. Jadi dia nggak kerjain. Kesimpulannya ngaco kan? Suami saya itu ya dikasih tau genteng bocor nggak mau kerjain, ribut, ngamuk. Padahal bukan begitu persoalannya. Ayo dong lihat dulu. Tadi membaca situasi tadi kan, kasihlah kesempatan dia merendamkan otaknya benar. Sediakan kopi, bapak ngopi atau minuman putih, misalnya sambil minum sambil diomongin kan enak. Ya udah ntar saya perbaiki, selesai kan? Nah jadi penempatan diri kita itu sebagai seorang perempuan mesti bisa. Ini yang saya pikir menjadi sangat penting. Lalu bagaimana menyuguhkan kepada dia apa yang dia perlukan di dalam capeknya itu, kan begitu. Ya dia perlu minum, dia perlu apa ya kita sediakan. Ya itu kan yang harus dilakukan dalam hidup kita ya. Menyiapkan hidangan tadi atau ngopi atau ngeteh kan begitu kan. Baru kita membangun percakapan. Inilah sebetulnya dinamika hubungan keluarga yang manis itu. Baru kita mulai membangun percakapan satu dengan yang lain. Bagaimana di kantor, ya lalu kita cerita apa yang ada di rumah, bagaimana bertukar informasi, sehingga ada kehangatan sering-sering. Ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita seringkali sudah terjebak lalu lintas ya, jadi rutin ya. Kadang-kadang kita nggak terhindar lah, saya pun nggak terhindar. Jadi kadang-kadang ada waktu di mana kita hati-hati nih, kita mau jadi kayak rutin aja terus begitu kan. Ulang begini, bukan berbuka, lalu satu urusan urus ini. Kadang-kadang kita kehilangan kebersamaan. Ya. Nonton bareng-bareng depan televisi itu penting kok. Ya. Duduk di ruang tamu itu perlu kok. Ya. Walaupun aktivitas kita berbeda, tapi satu ruangan itu sudah menolong. Yang satu baca koran, yang satu mungkin nonton TV apa, tapi di satu ruangan yang sama. Ya itu sebab saya tidak pernah, walaupun saya sanggup misalnya beli TV taruh di kamar anak saya satu-satu, saya nggak akan mau. Saya nggak mau mereka nonton di kamar. Ya. Bahkan TV saya di kamar pun, di kamar saya pribadi akhirnya nggak pasang-pasang, kepajang masih begitu, kagak hidup-hidup. Malah juga saya pikir-pikir begitu dihidupin ini mulai kebiasaan nonton di kamar deh. Nggak bagus kan? Ya udah deh biarin aja dulu gitu. Ya. Jadi ada satu hal yang akhirnya kita mesti ngelatih diri kita juga supaya kita nggak kejebak. Lalu ini kita mesti menikmati, menonton apa yang kemudian mengganggu relasi kita yang memang kita butuhkan dalam kebersamaan kita. Ya, kan jadi rawan urusannya. Nah jadi karena itu saudara-saudara, apa yang kita lihat di dalam bagian seperti ini, kelebihan uang mempunyai banyak fasilitas seringkali malah menjerumuskan. Nah, ini hati-hati. Jadi nggak selalu kalau kita punya TV banyak apa-apa lalu bahagia, enggak lah, bisa rawan gitu. Ya, justru kita perlu kehati-hatian untuk menempatkan sesuatu supaya jangan jadi itu pemicu pemisah kan gitu ya. Dalam kehidupan kita, dalam kebersamaan kita dengan keluarga, rawan aku. Kalau itu terjadi kan gawat kita ini. Ya. Kita kehilangan nilai-nilai yang mestinya kita miliki dalam hidup kita. Nah itu akan membahayakan kita di dalam kebersamaan di rumah tangga kita. Nah jadi memahami, melihat, ya mengevaluasi mana yang perlu, mana yang nggak perlu, mana yang harus, mana yang nggak harus, itu perlu hati-hati sekali. Jadi kita nggak bisa jadi sembarang untuk kemudian segala sesuatu kita lakukan semaunya, begitu nggak bisa. Tapi bagaimana kita melakukan itu dalam kehati-hatian di kehidupan kita, ya. Karena itulah membangun percakapan tadi menjadi sangat menarik karena sebetulnya dengan berganti informasi tanpa disadari separuh beban kita itu sudah bergeser, beban suami juga bergeser, sehingga ada semacam pembalance di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Unik ya, satu ketegangan itu bisa tersalurkan justru ketika membereskan satu persoalan yang lain sebetulnya nggak ada kaitan langsung. Nah, itu psikologis kita. Ya. Sehingga kadang-kadang waktu kita mau menjadi pendengar terhadap orang yang berkeluh kesah, kita sendiri punya problem, lalu coba memberi input pada dia, lucu. Waktu kita kasih input sama dia mesti gini, kita jadi rasa kuat. Itulah rahasia dari sebuah diskusi itu, dari sebuah pembicaraan, dari sebuah percakapan yang bermutu tentunya. Karena percakapan pun bisa jadi titik awal keributan kan, kalau nggak bermutu. Lagi-lagi penempatan diri.
Jangan terlalu sensitif untuk menganggap diri kita nggak dipahami lah, nggak dimengerti lah, tapi kita sendiri tidak pernah mau memeriksa diri. Sebetulnya kita sendiri bisa memahami orang lain apa enggak sih? Ya, banyak problema yang saya lihat sebetulnya persoalan sorry terlalu ringan, ekses yang muncul terlalu berat, tapi sebetulnya ketidakmampuan kita menempatkan diri dengan utuh lah yang jadi masalah kita. Jadi mau diapain pun ya nggak bisa. Ya, sesederhana ada apa sesulit-sulitnya sebuah persoalan. Kalau dua orang ribut, ya, satu bisa menguasai diri, maka keributan akan teratasi. Betul dong? Nggak bakal ribut aja dulu. Yang kedua, dengan tidak bakal ribut ada kemungkinan untuk merubah keributan jadi perdamaian, kan begitu. Dan yang ketiga, perdamaian kan bisa menjadi kehangatan. Kemungkinan perubahan akan ada kuat kalau ada satu saja mengendalikan diri, karena yang satu akan terpengaruh. Tapi kalau dua tidak mampu mengendalikan diri dan dua-dua terjebak dalam keributan dengan reaksinya masing-masing, ya dua-dua rugi. Untuk berkelahi tidak mungkin satu orang, pasti perlu dua orang. Kalau satu orang nonjok satu orang, lalu yang satu itu diam aja dipukulin, yang mukul juga lama-lama mikir, nggak jadi berkelahi, mungkin tidak berdarah. Tapi mungkin yang mukul juga jadi rasa salah. Dia mukul dengan dilawan, lalu sorry. Itu psikologi kalian bisa dijelaskan. Nah karena itu sebetulnya tidak ada persoalan terlalu serius ketika satu orang mau diam, sehingga seberat apapun akan ada terselesaikan. Harapan itu kita munculkan. Tapi sekecil apapun persoalan, kalau dua-duanya saling lempar api, ya nggak akan pernah selesai. Ya, dan itu akan menjadi persoalan panjang yang mengerikan, gitu ya. Nah, itu akan menjadi persoalan serius yang tidak pernah selesai. Nah ini yang kita mesti kudu hati-hati memperhatikannya ya. Yang keempat dari bagian ini adalah bagaimana menciptakan kenikmatan di dalam kebersamaan tadi, sehingga hidangan tadi bukan sekedar rasa kopinya ya. Tapi hidangan itu betul-betul menjadi satu hidangan yang menggairahkan karena percakapannya. Maka orang bilang makan apapun bisa jadi nyaman, jadi enak kalau suasana batinnya lempeng. Coba suasana batin kalau lempeng, makan apa juga kita malas. Ya. Nah jadi di dalam bagian seperti begini, nuansa yang harus dimunculkan dalam rumah adalah satu nuansa yang sebetulnya bisa kita desain, bisa kita bentuk. Ya. Jadi bagaimana istri yang mengurus suami itu merenggangkan otot, pulang tidak langsung gerabah geruzu gitu ya. Bagaimana menyiapkan hidangan, membangun percakapan, dan akhirnya menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ingat ya, nikmatnya itu bukan rasa kopi, bukan rasa kue itu. Suasana hati yang enak, makan apapun jadi enak. Suasana hati gak ada enak, makan apa yang enak pun kagak enak. Maka kita bilang kalau kita sakit aja apa juga rasanya di bibir itu udah tawar aja semuanya. Ya, nah ini suasana batin yang mestinya kita menangkan. Ya, bagaimana kita menjalaninya ya, seperti contoh yang digambar itu ya. Nah ini Mona Lisa yang paling disayang. Jadi istri harus tahu mengurus diri ya. Bagaimana kemudian istri itu bisa mempercantik dirinya. Mempercantik itu bukan mengoperasi ya. Bahagialah engkau dengan apa yang Tuhan berikan padamu dan uruslah itu sebaik-baiknya. Karena sebetulnya kecantikan seorang istri tidak hanya terletak pada tampilannya atau permata yang dikenakannya, tetapi sikap batinnya, kan begitu. Berulang kali Alkitab mengatakan itu. Bagaimana menemukan rahasia itu? Maka kalau kita lihat orang biasa-biasa aja tapi perilakunya menyenangkan, asik ya. Kita lihat itu oke. Yang kedua, bagaimana tampil itu serasi, komposisi yang kita kenakan itu penting ya. Bagaimana mengatur itu? Maka dikatakan gini, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika dia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ini memang ada makna teologisnya, tetapi mau mengatakan bagaimana perempuan harus berkelahi pada dirinya untuk menjadi seorang perempuan. Jadilah seperempuan sebagaimana perempuan. Artinya perempuan itu tidak menunjukkan kehebatan, kekuatannya memukul orang, bukan. Perempuan itu bukan kemudian seseorang yang bisa dan bangga kalau bisa membanting laki-laki, bukan. Tapi perempuan adalah perempuan yang kemudian merasa ada puas pada dirinya ketika dia bisa mengurus dirinya
bagaimana dia mempercantik dirinya sebagaimana mestinya, ya. Cerita tentang Mona Lisa itu apa ya? Terlalu banyak memang kisahnya. Sebetulnya apa dan bagaimana dan seterusnya. Tetapi ketika kisah itu dikatakan dibuat cinta dari Michelangelo-nya, lalu kekasihnya yang paling disayangnya, lukisan ini tidak pernah selesai dalam 1 tahun, tapi dilukis lagi, dan seterusnya. Ada banyak kisah terhadap wanita yang kalau dilihat apanya sih? Ya, kalau melihat wanita cantik yang sekarang muncul wanita tercantik apa dunia, ya, memang lihat wajahnya udah cantik-cantik gitu ya. Tetapi memang kalau kita lihat gambar dari Madam Mona Lisa itu keanggunan itu berasa gitu ya. Wajah itu punya daya tarik gitu. Ya, anggun terasanya. Ya. Nah, ini menjadi satu ekspresi bagaimana kita mesti mengurus diri kita. Tadi ingat, ya, serasi akan menolong penampilan kita. Ya, tidak selalu harus operasi, beda ya. Karena itu tampil serasi itu yang menjadi perlu dalam hidup kita. Ya. Kemudian bagaimana menebar wangi. Ya. Janganlah kalau saudara hadir lalu orang saya ada kecoa mati ya. Kenapa? Asem kayaknya. Tahu cek ya, saudara hadir asem jadi. Please kan gitu. Ya. Janganlah pakai body lotion lah, jangan pakai minyak sinyong-nyong gitu ya. Ditaruh di tangan, di kaki, datang ini aneh. Ramas yang bener lah begitu. Kenapa hakikat wanita itu kehadirannya menghangatkan memang. Kalau laki-laki itu cenderung berkeringat, itu namanya laki-laki. Ya. Tetapi itu pun laki-laki sudah tidak sanggup ketika dia tidak mengurus dirinya untuk masuk dalam kumpulan lalu orang merasa gelisah. Kok dia bau, napasnya nggak beres misalnya, itu kan semua bisa diobati. Keringat nggak beres kan bisa diterapi, mungkin makanannya atau apanya, ya, sehingga menjadi masalah kepada diri. Semua itu kan bisa dilatih. Kadang-kadang kalau saya lihat orang-orang Kristen justru jadi kadang-kadang kurang bisa mengurus dirinya. Kita kadang-kadang perlu berkutat dengan kesulitan kehidupan sampai lupa untuk mengurus diri kita. Maka saya, untuk mengurus diri bukan berarti kita harus kaya, sorry. Alah Pak, saya mengurus makan aja udah susah, boro-boro ngurus diri, nggak bisa. Emang Anda sebagai manusia nggak mandi? Emang nggak berpakaian? Kan tinggal pilih pakaian yang pantas kan gitu aja kan. Kita kalau ke Tanah Abang sana dari dari jutaan sampai 30.000 juga ada pakaian. Tinggal milih saja kan mau serasi apa enggak. Manis kok dilihat 50.000 udah dapat 1 setel. Ya, cuma bahannya ya tidak sebagus bahan yang 3 juta misalnya ya. Wajar lah. Kan kita bisa pakai lalu manis begitu ya. Sehingga katakanlah 50.000 itu bertahan, kita pakai 6 bulan, beli lagi 50.000, setahun 100.000 untuk pakaian manis misalnya. Kenapa enggak sih? Ya, kalau dasternya sudah sobek, jadi pakai lagi lah. Kalau daster 25.000 juga Tanah Abang dapat. Daster kesayangan. Iya, makanya suami juga jadi kena penyakit, stres gitu. Stres kulit nggak daster itu. Kenapa Pak? Stres apa? Daster stres. Jadi dia stres dengan istrinya itu lagi dan itu lagi gitu. Jadi sebetulnya kecenderungan itu bukan daster kesayangan pada dia, tapi kita kurang memperhatikan, kurang sayang diri kita ketimbang dasternya. Daster lebih disayang daripada dirinya, karena daster itu sudah mendowngrade penampilan kita. Lalu ada yang bilang begini, apakah pentinglah pakaian yang penting hatinya? Justru pakaianmu menunjukkan sayangmu pada hati. Kalau kamu wanita yang benar tidak ingin dihina orang, pasti kamu akan berpakaian baik. Tidak menjadi kaya, ingat ya, jangan salah ya. Saya nggak bicara jet set kelas atas dan seterusnya. No. Kita bicara minyak wangi dari 15.000 sampai 1,5 juta, yang 50 mili juga ada. Saya nggak bilang pakailah yang 1,5 juta, pakai Hermes, pakai apa, bukan. Toh Anda beli tas pun di Tanah Abang situ kita bilang ya, dari 50.000 sampai tas itu kan bisa sampai ratusan juta. Saya nggak bilang saudara pakai Hermes ratusan juta, toh nggak kelihatan juga bahwa itu ratusan juta kecuali karena kita baca mereknya. Tetapi banyak tas yang cukup oke kok.
cukup baik kok untuk kita pakai misalnya. Nah, jadi bagaimana sebetulnya tampil serasi dan menebar wangi itu ada pada diri kita. Dan kita tahu bagaimana menempatkan itu. Iya. Jadi saya pikir ya ini yang perlu. Saya di rumah terus nanamin daun pandan. Tiap kali saya suruh ikat membantu, gunting, ikat, taruh di kamar mandi, taruh di mana. Parfum murah, taruh di mobil. Udah murah sehat lagi. Saya bukan nggak bisa beli glade atau yang lain-lain, itu kan chemical. Hidup itu terus-terusan juga mempengaruhi di dalam paru-paru kita dan seterusnya kan pernapasan kita. Tapi kalau pandan, ya nggak ada dong. Tuhan berikan itu dengan wangi kok. Saya tanam sekarang tambahin lagi di halaman rumah saya kemuning. Ya kalau tumbuh sedang malam susah saja tidak pengalaman. Nggak terlalu cengeng pohonnya. Kalau kemuning cukup bandel. Tapi begitu udah gede semua berbunga malam, waduh enak rasanya. Ya di halaman rumah saya itu saya mau tidur. Nyiumin wanginya asik banget. Kenapa enggak? Gitu. Karena artinya tidak selalu yang kemudian itu menjadi mahal kan ya. Apa juga bisa kok, tergantung aja. Ya. Jadi saya lihat rumah saya nggak ada yang kosong sekarang, saya taruh pot sini, taruh ini. Anak bini ngomong lidah buaya, kita ada lidah buaya beberapa pot, pakai tidak keramas dia masih ada di situ terus ya kita beliin beberapa. Artinya ada sesuatu yang kemudian nggak selalu harus rumah gede-gede amat ya, tapi kita bisa ngatur apa enggak kan gitu aja. Ya, jadi saya tanam pohon mangga, udah gede pohon mangga, di bawah pohon mangga ada lidah buaya, saya taruh di pot-pot di sekitar mangga, selesai kan. Udah cakep lagi jadi hiasan, tapi ada guna lagi, ada nilai kan gitu aja. Sebelah sana taruh misalnya kemuning, ya kemuningnya berbunga, keluar baunya enak wangi, ya sudah. Sama aja kepada diri kita sebetulnya. Ya. Jadi apa yang kita mesti atur? Bagaimana kita ngelakoni? Ya. Nah ini yang menjadi sangat perlu untuk diri kita. Bagaimana kita bisa mengerjakan itu dan kemudian bagaimana kita menciptakan kenyamanan di kehadiran kita. Jadi tiap kita hadir ada rasa nyaman pada orang-orang di sekitar kita, apalagi suami kita. Ya. Ini saya pikir menjadi sangat penting. Saya coba mulai perhatikan. Orang-orang barat ini kadang tua-tua begitu ya. Dia urus dirinya, dia tampil. Ya, lihat pakaiannya sih biasa aja. Tetapi apa ya? Kemudian menyenangkan gitu loh, komposisinya oke gitu. Ya. Jadi kalau mereka tampil, kita misalnya melihat ke Bali, yang mereka pakai juga kan pakaian-pakaian yang dijual di situ misalnya ya. Bagaimana mereka pakai, tapi pakai topinya, asik juga nih gitu ya. Ngeliatnya keren gitu, padahal bajunya sih sama aja, kita juga bisa beli baju kita lebih bagus dari dia. Tapi keserasian, kenyamanan, sehingga ngeliatnya itu menjadi enak ya. Orangnya memang tinggi kemudian putih, mungkin lebih mudah didandanin kali ya. Tetapi kan yang saya bilang balik-balik lagi, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebetulnya kan. Bagaimana kita bisa melakoni diri kita. Nah itu yang menjadi sangat perlu. Nah jadi buat apa? Investasilah waktu Anda setiap hari ya, daripada nongkrong ngerumpi 2-3 jam, mendingan setengah jamnya dipakai lah untuk merawat diri ya. Jangan ngobrolnya panjang banget, ngurus dirinya enggak gitu. Itu menjadi sangat sayang ya. Itu penting. Kemudian bagaimana istri yang disayang suami adalah istri yang bisa diajak berdiskusi. Ini penting saudara ya. Istri yang bisa diajak berdiskusi itu selalu menciptakan kenyamanan di dalam kehidupan kebersamaan kita ya. Nah istri kalau sudah nggak bisa diajak diskusi ya pasti temannya teman ribut ya. Ya. Nah jadi di dalam bagian seperti begini istri itu harus mampu menahan dirinya. Ya. Istri mesti bisa menahan diri dalam sebuah diskusi. Jangan tadi ya saya bilang bisa membaca situasi ya. Bagaimana kita bisa memperhatikan. Dikatakan begini, anak bebal adalah bencana bagi ayahnya dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Terus saja dikit tapi terus dan mengganggu. Nah makanya dibilang ya menahan diri itu menjadi sangat penting. Ya, kita perempuan cenderung emosional lebih mudah. Laki-laki meledak satu kali selesai. Perempuan kalau udah ngomong nonstop gitu ya. Terus panjang. Gue bilang udah kata lakinya. Masih ngomong lu, gubrak. Piring pecah. Gubrak. Ya namanya laki-laki sangat ekspresif. Dia nggak bisa ngomong banting aja.
Waktu dibanting kita bereaksi lagi, kelewatan di depan saya dia banting meja, banting ini, banting. Nah kita terjemahkannya padahal itu adalah letupan emosi yang sebetulnya kita yang mancing, kan begitu. Nah karena itu seperti tadi kita bilang mampu membaca situasi, mesti kita juga mampu menahan diri supaya tidak terjebak pada keributan-keributan yang sesungguhnya bisa dihindari. Diskusi adalah satu cara yang paling penting. Ya, yang kedua berbicaralah dengan lembut karena memang itu ekspresi dari seorang wanita. Ya, kalau perempuan nggak bisa lembut, jangan bilang ke suaminya. Orang lain kan laki-laki aja dengar juga gerah gitu. Tapi kalau perempuan bisa ngomong lembut, orang lain pun senang sekali dengarnya. Ya, ini penting. Jadi kapan mesti kita bicara, kapan kita nggak bicara, itu kita atur. Ya, kalau di dalam tradisi Chinese ataupun seperti budaya Jepang, bagaimana perempuan itu tampil itu diatur sedemikian rupa. Bagaimana dia bicara, berapa patah kata dia mesti bicara, bagaimana dia berpakaian, bagaimana menjadikan teh itu. Jepang itu ribet banget ya. Majunya, mundurnya, meletakin tehnya, mengatakan silakannya, terus memakai kimononya, terus kalau dia berbalik, saya kalau terus pikir gila juga ya. Tetapi kemudian kalau kita perhatikan betul-betul menyenangkan sekali. Karena waktu dia mundur santun, dia mundur belakang. Waktu berbalik tangannya juga begini. Jadi bebarengan. Kalau kita kan mau balik-balik aja ya. Tetapi kemudian menarik loh saudara. Ya, saya bukan orang Jepang dan saya tidak mengerti budaya teh itu. Tetapi saya mau mempelajari dan nonton. Ya, jadi satu waktu pas lagi ada pelayanan di Jepang, saya perhatikan tiap TV di Jepang, baru saya ngeh. Semua TV di Jepang lebih hebat TV acaranya. Jepang itu semua mau pindah berapapun rata-rata kalau nggak news, kemudian acara-acara film-film yang ya biasa lah menurut kita begitu ya. Kemudian acara-acara budaya Jepang, ada sumo, lomba bikin teh, bikin ini, ke apa, menghias bunga, sakura, dan segala macam. Oh itu ada tataannya. Jadi kalau saya pindah-pindah gila ya semua begini. Tapi kemudian saya perhatiin Jepang sangat maju. Teknologinya kan kita kalah kemana-mana. Tapi culture-nya hebat. Ya. Jadi kalau you mau nonton film-film yang action, film apa yang lain-lain baru-baru itu film berbayar. Jadi itu dipaksa sebetulnya nonton. Dan Jepang terkenal dengan budaya number one-nya. Untuk kuliner, Jepang itu adalah nomor 1 di dunia dalam segi variasi rasa dan juga jenisnya. Paling hebat. Saya perhatikan nih, misalnya kita mau makan, dan saya masih buat teriak begitu disambul dudukin. Wah di sana kan semua rata-rata pakai kimono. Waduh, welcome please, silakan. Aduh enak sekali rasanya gitu. Kita belum makan, lalu saya bayangkan kalau suasana rumah kayak gini kayak apa ya? Enak amat ya. Dan itu bisa kita beli dan kita ciptakan kan ya. Itu bisa kita pelajari dan kita lakoni. Tinggal kan kita mau apa enggak, merasa itu penting apa enggak. Kalau enggak kan kita bisa taruh di otak kita, nggak perlu begitu, nggak mau gitu, nggak mau. Ya terserah. Maka kita jangan harap juga apa-apa kan gitu. Jadi mindset kita yang kita mesti ubah. Mindset kita yang kita mesti perhatiin. Ya ini kita mesti lakoni. Ya, bagaimana kemudian menahan diri, berbicara dengan lembut, dan ketiga, bagaimana juga belajar mendengarkan dengan serius. Kalau pasangan kita bicara, kasih waktu dengar. Kadang-kadang pasangan kita bicara, kita sambil ini, iya Pak dia ngomong-ngomong, Pak saya kan dengerin, cuma saya kan mesti masak ini, masak itu. Saudara-saudara, mungkin you dengar, sama kencangnya. Tetapi sikap kita membelakangi atau kemudian mengartikan tugas-tugas lain sementara suami bicara, saya sendiri nggak suka gitu. Ya. Kadang-kadang kalau istri saya kerjaan apa, saya akan ngomong. Kalau gua ngomong jangan cuekin dulu. Nggak ada, gua nggak peduli. Apa yang saya lihat, yang saya mau bicara. Iya, itu sudah ngobrol. Saya memang orang ekspresif, saya nyatakan perasaan saya. Ya. Tetapi bagaimana kemudian saya juga belajar sebagai suami juga tidak sederhana. Tapi bagaimana saya bisa mau belajar untuk mengerti wanita kalau istri saya nggak mengerti saya? Kan nggak mungkin. Tapi karena dia mau belajar ngerti saya juga mesti belajar dong ngerti dia. Karena saya rasa nggak fair juga kan. Saya minta dia ngerti saya nggak mengerti dia. Itu dinamika hubungan. Jadi kita terus belajar, nggak ada habisnya. Mari kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Ya.
Sehingga di dalam percakapan, diskusi itu menjadi menarik. Saya mulai perhatikan kalau kita orang Indonesia, kita bilang kan pada umumnya kalau kita mau bikin kopi kan kita ke belakang, ke dapur gitu ya. Lalu saya mulai berpikir kan, orang Barat itu semua taruh di atas meja, ambil kopinya di situ, itunya di situ semua. Karena mereka sediakan, karena mereka tak mau mesti bolak-balik. Taruh di situ. Memang pertama dari segi waktu sangat hemat, dari segi kemudahan sangat praktis ya. Tetapi kemudian sebetulnya dari segi suasana kan enak kalau di samping pasangan kamu apa, pakai gulanya tambah enggak kan gitu. Kalau kita kan beda dapur, lu mau manis atau apa ya? Kopinya dikit aja. Satu kampung juga denger lu lagi bikin kopi. Ya, udah dikit aja. Jadi saya pikir-pikir ya, ada hal-hal yang mungkin tidak terbiasa di kita. Mari, itu kan cuma beli nampan aja kasarnya ya. Taruh gulanya situ, kopinya situ, taruh apa situ, taruh di meja. Lalu kita ngomong, kita bikin di situ. Kok beli termos nggak mahal-mahal amat? Tapi kemudian diskusinya, percakapannya menjadi menyenangkan. Ya. Nah, yang kayak begini kita kan mesti beli nih. Ya, suasana begini ini mahal. Ya, mahal itu bukan rupiahnya. Mahal itu jadi luxury. Ayo kita punyai ya supaya kita memiliki itu gitu. Ya. Ini yang kita mesti perhatikan. Kenapa kemudian kalau kita perhatiin orang-orang kalau di Eropa atau di Barat sana rumahnya kan agak ke pinggir, mereka beli rumah itu kalau punya halaman pasti nggak mungkin di kota ya. Ya. Jadi itu disabetnya itu ke keluar kota gitu. Kalau kita bilang ke Bekasi misalnya ya, kerjanya Jakarta. Cuman kan sana kalau jalan tol itu kalau bilang berapa lama ke rumah kamu 45 menit sejam itu udah jauh banget sebetulnya karena nggak macet. Ya jadi cukup jauh. Baru mereka punya halaman. Lalu kalau kita perhatikan makan kanan kiri aja habis makan satu meja udah semua disediain, oke kita makan. Sop semua udah dituntut di atas meja. Udah selesai makan kita pindah. Ya pindah meja. Ya udah deh kalau mau ngopi-ngopi kalau nggak wine. Udah lain lagi dunia gitu ya. Jadi kalau saya pikir-pikir baru saya aneh kenapa mereka ada ini, ada ini, ada ini, ada itu gitu ya. Ya karena apa polanya. Ya, saya coba bikin di halaman depan misalnya kan, ada kursi goyang satu, ada meja yang kayu begitu taruh. Tapi kalau saya ingat-ingat sampai sekarang baru sekali doang saya duduk. Padahal di bawah pohon mangga, mestinya itu kan keren begitu ya. Tapi rupa-rupanya budaya itu nggak mudah dihidupkan. Ya, tapi saya bisa pulang rumah turun belum ganti baju baru turun dari mobil saya dengan pohon mana yang mesti dibelokin, mana yang saya suruh ambil gunting, saya gunting baru saya masuk rumah. Saya menikmati itu dan saya kok memaksa diri saya. Dengan ketegangan kerja yang saya kerjakan, ternyata itu sangat menolong saya. Ya, untuk kemudian membuang energi dan menciptakan ketenangan. Gunting pohon, ngurus pohon, baru masuk rumah. Ngasih makan ikan gitu ya. Rasanya gitu loh. Ada something yang ini kita kerjain. Ya, nah ini yang menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan bagaimana kita lakoni. Ya. Jadi nikmati. Istri saya dulu kan melukis, belajar melukis, terus sekarang belajar ngejahit lagi, jahit-jahit gitu kan, jahit ini, jahit itu. Ya ada hobi yang kita mesti lakoni, yang dari rumah kita mesti punya kegiatan apa yang kita mesti kerjakan. Ada kepuasan tersendiri ya. Kalau ke kantor kan udah rutin terus. Jangan kerjaan kantor bawa lagi ke rumah lalu dikerjain lagi, walaupun gawat. Kecuali memang kalau besok mau presentasi lagi terpaksa bikin PowerPoint. Itu pun saya kalau bikin udah pasti jam 10 malam ke atas. Makanya seringkali jam 2, jam 3, kadang-kadang jam 11, jam 12 startnya. Habis ini duduk dulu ngobrol ini, ngobrol itu. Ya nonton sebentar, baru pindah. Risikonya memang seringkali tengah malam baru selesai. Tetapi saya pikir-pikir nggak apa-apa lah, nggak tiap hari ini. Badan capek-capek nggak apa-apa lah. Tapi bagian menikmati. Ya bagi saya ngurus pohon, ngurus ikan, apa namanya nonton, nah itu udah menyenangkan. Ya sudah selesai. Ya istri saya punya kegiatan lagi. Nah jadi bagaimana kita ngelakonin itu, bagaimana kita menjalani itu, lalu bagaimana di dalam semua itu dialog kita jalani. Jadi ada kesendirian yang menyamankan diri kita, tapi ada kebersamaan yang tidak boleh kita abaikan. Ya ini menjadi perlu. Ya. Bagaimana kemudian di dalam diskusi seperti itu kita menciptakan ketenangan sehingga rasanya teduh ya. Kalau kita bisa berkeluh kesah pada pasangan kita, aduh rasanya itu
separuh persoalan udah selesai. Tapi kalau kemudian muncul keributan mulu, waduh itu berat sekali ya. Nah ini yang kita mesti perhatikan. Jadi kita bisa menahan diri, kita berbicara dengan lembut, mendengarkan dengan serius, dan menciptakan ketenangan. Ya. Bagaimana istri yang memahami relasi cinta? Ya. Ini menjadi perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Bagaimana ini muncul di dalam sikap hidup kita yang kita sebut sebagai trisula ya. Trisula ini adalah ada 3 titik sebetulnya dalam hidup tiap kita. Kita mesti memahami. Ada passion, intimacy, sama komitmen. Passion itu adalah kegairahan sebagai suami dan istri. Jangan pernah matikan kegairahan hubungan suami istri. Saya paling agak sulit kalau dengar. Kami sih udah biasa-biasa aja, Pak, udah kayak kakak adik. Bagi saya something udah hilang di rumah itu. Loh, ini gawat kalian ini. Itu bukan kebanggaan itu kebodohan itu. Saya sih buat istri saya itu biasa aja. Saya nggak suami saya nggak punya rasa apa-apa. Itu gawat itu. Tuhan memberikan kita rasa itu anugerah untuk kesatuan tadi itu. Sampai tua pun tidak harus berorientasi seksual begitu, tetapi kegairahan, kasih sayang, kelembutan, kedekatan. Masa sih nggak ada passion begitu? Itu nggak boleh hilang itu. Itu perasaan yang harus ditumbuh kembangkan, di-maintain. Itu yang akan mengikat kita. Tanpa itu kita buyar sudah. Rutinitas yang mengerikan. Kita juga bukan binatang yang kalau tiap kali ketemu tujuan passionnya adalah seksual, bukan juga. Ya, kehangatan, kasih sayang, itu kita manusia. Jadi kalau cuma mau dekat karena melakukan hubungan seksual kita bilang, iya kita jadi kayak binatang. Enggak itu dong. Ada kehangatan, diskusi tadi. Jadi passion itu gairah. Hubungan suami istri itu harus dihidupkan terus, nggak boleh dipadamkan. Apalagi sengaja kita matikan, nggak perlu lagi ini, salah. Kita banyak sekali kejebak di sana. Akhirnya ya, sering kali kita umur 40, 45, habis itu udah brung kekayaannya dingin semua begitu ya. Hidup pula lagi 75, 30 tahun lagi, bayangkan kan. Apalagi kalau sampai 90, separuh hidup berdua, separuh hidup dua, tapi nggak pernah bersama. Jadi kan gawat itu. Sebetulnya kita membunuh hidup kita. Tidak ada kenikmatan di ketuaan usia kecuali kedekatan dengan pasangan kita. Perhatikan kalimat. Tidak akan ada kenikmatan di usia tua. Tidak akan ada yang bisa menyenangkan kita apapun kecuali pasangan kita. Maka maintainlah supaya ini hangat sampai hari tua. Ya, jangan sampai umur kita panjang tapi ngeliat suami atau ngeliat istri udah kayak Tom and Jerry aja ya. Nah itu udah gak bisa lagi. Maka dari passion tadi lah melahirkan intimacy, keakraban, kedekatan, kesamaan. Itu yang disebut 1 tambah 1, 1 bukan 2. Tetapi itu tidak bisa sekedar passion, gairah, lalu kedekatan, akrab, tapi tanpa komitmen. Harus ada komitmen juga. Ya, kita mesti punya komitmen terhadap hubungan kita, bahwa kita siap apapun terjadi, kita pegang prinsip. Nah ini yang penting, komitmen ini. Nah ini yang kita bangun, sehingga ya kita bisa menikmati kasih sayang itu dengan maksimal. Hidup rumah tangga itu maksimal. Hidup kita ini bukan cuma kerja lalu dapat uang, beli rumah, beli mobil, ganti rumah, ganti mobil. Ya mau diganti rumah tambah gede pun percayalah nggak pernah cukup. Ya, dan yang kedua, mau ditambah apapun percayalah nggak pernah jelas untuk apa kita punya sebetulnya. Banyak orang punya mobil A, B, C, tapi dia nggak jelas kenapa A, B, C. Cuma satu kan supaya orang lihat mobilnya bagus, itu aja kan sebetulnya. Nah, bukan lagi tentang diri dia. Lucu sebetulnya. Maka pakailah mobil kalau memang enak buat kamu. Tapi jangan pakai mobil karena supaya orang lihatnya keren. Padahal itu misalnya maksa kita, postingnya, apanya, bensinnya, ngapain? Lu nyamannya sudah. Pride kita adalah diri kita kan. Jadi jangan kejebak begitu. Nah, kebanggaan di dalam sebuah mobil adalah pasangan. Kebanggaan di dalam sebuah rumah adalah pasangan. Nah, itulah suami istri itu. Jadi nggak penting mobil apa, tapi suami istri di dalam mobil itu ribut nggak? Ngapain naik Mercy S-Class atau naik Rolls Royce atau naik mobil keren, tapi ribut mulu sepanjang jalan? Ngapain di rumah tapi diam-diaman misalnya, rumahnya keren dan segala macam, kan bukan itu, ya. Nah jadi passion, intimacy, komitmen dibangun di dalam kebersamaan, dua menjadi satu. Sehingga kita itu ketika berbicara, mereka tidak lagi dua tapi satu. Bagi saya itu ya secara psikologis, filosofis, teologis, keren sekali itu istilahnya.
Hebat. Ya. Istri yang mengenal suami. Nah, saya pikir ini menjadi bagian yang penting yang tidak kalau serius yang harus kita perhatikan. Tahu saudara apa yang menjadi makanan kesukaan suami, ya. Tahu bagaimana selera berpakaian suami. Jadi kalau kita mau beli hadiah kan ditolak dulu. Tiap kali beli nggak mau suaminya, aduh lu pilih, gua udah tahu kata depan begini, lu kasih begini. Ya. Jadi ngelihat nih, suami saya sukanya gini, dibeli. Rasanya kita juga kalau terima baju yang cocok dengan selera kita, lain asing nih, kita pakai. Kalau nggak cocok kan kita nggak pakai, lalu istri bisa marah kan ya. Lu gue beliin pakai, kagak dipakai kan gitu. Ya belinya salah. Nah jadi pentingnya di situ, sama kayak makanan, dia paling suka makan apa, ya kita belajar lah. Itu hal-hal umum sebetulnya yang tiap hari karena kebersamaan kan, pasti kita tahu dia suka makan apa. Walaupun pergerakan makan itu kan selalu mengalami dinamika dan perubahan kan gitu ya, terus. Ya mengetahui hobi suami, dia hobinya apa, saudara-saudara. Kadang-kala perempuan itu sebagai penolong harus bisa juga menempatkan diri, mencocok-cocokkan diri dengan hobi suami, ya, sehingga sesekali terlibatlah. Jangan biarkan suami dengan hobinya sendiri. Karena kalau hobi itu kita bisa lakukan dengan orang yang dekat dengan kita, pasangan kita, rasanya itu beda. Ya. Misal, hobi suami saya main bola, saya nggak bisa main bola, ya nggak apa-apa lu temenin dia main bola. Siapa yang suruh terus itu turun di lapangan? Bantuin dia siapin bajunya, bolanya di situ. Kan rasanya beda. Ya. Ini penting kan kita lakoni. Nah makanya kalau kita lihat anak-anak itu kalau main bola ya, kalau kita di Indonesia sih agak jarang ya. Kita kadang-kadang masa bodoh urusan anak. Tapi kalau saya perhatiin sebetulnya memang betul banyak keluarga, dan saya juga appreciate ya keluarga-keluarga yang anaknya tanding main bola papa mama nonton gitu ya. Itu kegairahan itu beda. Ya kita mesti ngaturin waktu itu. Saya kadang-kadang merasa guilty banget karena nggak selalu bisa lagi ngikutin. Ntar malam ini acara itulah apalah segala macam. Ya bagi dua lah badannya. Oke, gue kesana, ya istri kesana. Ya. Kalau bisa bareng-bareng nih, kita aturin bareng-bareng. Coba menikmati. Itu family. Nah makanya kalau kita bilang tadi suami istri itu bisa begitu, beda. Jadi kita nggak bisa sekedar aduh apa itu urusan dia, sama nggak ikut-ikutan, nggak bisa begitu. Kita bukan mau ikut-ikutan, bersimpati terhadap apa yang menjadi hobinya dia. Ya. Mungkin cuma urusannya habis itu ya udah makan bareng. Jadi dia main bola, kita makan bareng ya terakhir. Ya kita nungguin capek gini-gini, bukan soal itu. Namanya dia jadi suami, mau apa lagi sih kita cari? Ya. Cuma memang sekarang susah ya. Suami main bola, istri belanja kan gitu ya. Kebetulan ketemu lagi istri-istri lain sama hobinya kan gitu ya. Jadi suami-suami kumpul main bola, istri-istri kumpul belanja. Jadi aneh juga kadang-kadang. Tapi gaya hidup itu sekarang, gaya hidup klub sekarang kan unik sekali. Ada kumpulan istri-istri, suami nggak boleh ikut-ikutan. Ada kumpulan suami istri nggak boleh ikutan. Ada sebetulnya kalau di luar itu something yang berbahaya. Jadi suaminya boleh apa, udah pokoknya penting suami balik. Itu jadi gaya hidup. Maka banyak wanita-wanita kumpul nonton striptease laki-laki. Yang perempuan berapa laki-laki kumpul nonton striptease yang perempuan. Kan geblek ya. Tapi itu lifestyle. Kebawa ke Indonesia. Kita memang tidak nonton striptease, tapi sudah ngelompok. Tinggal nanti tunggu aja waktu. Mau diisi apa tuh ngelompok-ngelompok itu. Itulah lawannya. Ya, maka dinamika interaktif penting. Tapi kan kita juga bukan orang badui yang terus mau mesti mengasingkan diri ya. Udah kita di rumah aja terus-menerus. Ya enggak juga dong. Nikmatilah kebersamaan, pergilah bersama-sama. Itu penting ya. Jadi saya pikir itu hal-hal yang perlu untuk kita lakoni. Ya. Bagaimana memahami semua itu. Lalu mengerti juga tuntutan kerja suami. Tuntutannya berat nggak berat, cukup stres nggak stres. Udah, lu mesti paham kalau dia suka marah, tegang, suka ini, suka itu kan gitu kan ya. Sehingga bagaimana kita ambil bagian di dalam situasinya. Coba bayangkan bagaimana kita nggak punya investasi besar, pastilah suami sayang kita kan. Mau apa lagi suami gila kalau istrinya sudah begini dia nggak sayang. Tapi saya nggak pernah ketemu suami begitu. Ya.
Karena kalau kita yang suka dengar, aduh, saya rasa salah ini Pak, kenapa? Aduh, saya kadang-kadang suka nggak beres nih dulu. Padahal istri saya itu baik banget loh. Dengar gitu tuh kagum ya. Yang membuat dia menyesal atas kelakuan dia adalah apa? Dia ingat kebaikan istrinya. Waduh, saya salah. Coba. Itulah pentingnya, ya. Mengerti kebiasaan-kebiasaan suami, bagaimana dia, sehingga itu akan mengurangi ketegangan-ketegangan yang nggak perlu dalam hidup kita. Semua ketegangan, percayalah ya, keributan apa yang ada dalam rumah itu nyaris dimulai hal-hal yang sebetulnya tidak berarti dan tidak perlu, tapi terjadi ya, karena kita tidak memahami banyak hal yang sebetulnya bisa kita pahami. Tapi mungkin kita tahu, tapi kita nggak mau tahu. Masa laki-laki di samping kita 5 tahun, 10 tahun kita nggak ngerti juga, kan lucu ya. Apa urusannya ini kan gitu? Ya, kerohaniannya pun mesti tahu sejauh mana sebetulnya dia dewasa di dalam kerohaniannya. Atau dia cuma suam-suam. Suaminya saya selalu ke gereja Pak, tapi heran begini-begini. Nanti dulu, dia ke gereja sedalam apa? Seserius apa? Kita juga mesti ngerti semua kan. Nah bayangkan kalau dia nggak ke gereja, jadi apa? Ke gereja yang belum berbentuk. Nah berarti kan perlu support ekstra lagi kan begitu selalu ya. Ya, jadi kita mesti bisa mengenal pasangan kita itu sebaik mungkin, selengkap mungkin. Kita harus paham. Sebetulnya yang makin kita perhatiin, saya makin ngerti istri saya, misalnya makin hari, makin belajar, makin perhatiin. Secara general tentu saya tahu, tapi yang spesifik terus. Kalau sebetulnya mau, udah tahu, lama-lama, memang itu dia. Dulu saya nggak bisa terima begitu, sekarang bisa terima. Memang itu mah istri saya, gitu. Jadi kan saya mesti belajar. Dan saya terus juga berharap dia terus belajar. Memang itu suami saya. Masa suami saya mau suruh kayak suami orang lain, atau istri saya suruh istri orang lain? Kan gak bisa dong. Itu dia dengan keunikannya. Mungkin di sini dia min, di sini dia plus. Di plus itu orang lain mungkin min, di minnya dia mungkin orang lain plus. Gak apa-apa. Toh plus minnya akan jadi sesuatu yang bisa diterima kalau saya bisa terima, bisa memahami kenapa min, kenapa plus, kan gitu aja sebetulnya. Ya, sehingga waktu di total angkanya bagus, rata-rata ya sudahlah. Lu mau jangan semua lini bagus kan begitu ya. Ada istri baik sekali, ramah sekali, tapi jelek sekali, bisa juga kan ya. Ada istri cantik sekali, waduh menyenangkan sekali, semua orang ngeliatin dia, tapi buset mulutnya. Kan plus minus itu banyak ya. Maka kadang-kadang kalau kita ngeliat gila suaminya selingkuh, nyeleweng loh Pak. Terus, keplok saya nggak ngerti Pak, nyelewengnya sama perempuan lebih jelek dari istrinya. Tapi jangan lupa, perempuan itu lebih ramah, lebih manis perilakunya ketimbang istrinya yang cantik itu. Itu susahnya ya. Saya kalau lihat memang banyak linglung-linglung, tapi akhirnya saya bilang, waduh kacau banget. Orang kan kita pikir kalau selingkuh kan kalau lebih cantik. Oh enggak. Dimana dia rasa lebih nyaman? Enggak tentu lebih cantik. Kecuali dia tukang jajan. Kalau jajan lain, itu beda ya. Beli, jajan, beli, pergi. Ada boleh beli, aku cari yang cantik kan. Habis itu tinggal kan. Ya, istri yang bisa membaca situasi itu harus dipahami juga. Ya, adalah bisa membaca situasi yang tidak biasa. Ini kok nggak biasa nih? Kenapa ini? Ada apa nih suami saya? Gitu ya. Dan dia tahu kapan harus, jangan nyerocos langsung. Lihat dulu sih teleponnya. Pada waktu yang pas baru kita bicara. Yang kedua, dia bisa membaca ketegangan yang ekstra. Apakah itu urusan kerjaan, urusan apa? Saudara mesti tahu. Tetapi ingat, tahu juga harus buat apa. Jangan ngoceh aja. Memang kantor lupa ya, tinggalin aja. Ilah. Tahu dong mesti bikin apa. Ya, atau kemudian bicara, berbuat minum. Ya, bagaimana kemudian menciptakan hal-hal yang lain, mengajak dia jalan atau apa. Jadi pilihlah yang pas, yang kita tahu bisa menentukan suami kita. Tetapi juga bisa membaca kebahagiaan, kesuksesan suami. Suami lagi berhasil, lagi hebat, kok kayaknya sumringah banget dia pulang ya. Saudara, tahu harus bagaimana bersimpati. Banyak suaminya pulang happy, istri, oh ya, cuek aja gitu ya. Itu beda loh. Semua kita ini pengen dipuji dalam keberhasilan kita ya, betul nggak? Semua kita pengen. Bayangkan kalau orang yang paling dekat sama kita, istri kita, diam aja, cuek aja, bodo amat aja gitu. Nggak bagus kan? Wah hebat lo, wah luar biasa lo papa. Itu kedengarannya biasa tapi beng. Senengnya setengah mati itu. Kalimat itu murah. Tapi itu akan terlalu
kita biasa membaca dan bisa membaca situasi. Jadi yang saya bilang tadi, kebahagiaan dalam rumah itu bukan pakai modal dolar itu. Ya, pengendalian diri kita, penguasaan diri kita itu yang paling penting. Nah, jadi di sini ya kita bisa membaca situasi yang tidak biasa, tahu kapan harus bicara. Bisa membaca ketegangannya ekstra, tahu harus berbuat apa. Bisa membaca kebahagiaan kesuksesan, tahu harus bagaimana bersimpati pada pasangan kita. Dan terakhir, akhirnya, ya, ingat, wanita istri yang disayang suami itu bukan sebuah mimpi, tapi itu adalah cita-cita yang bisa tercapai. Taruh pada diri kita, ya. Bukan tunggu nanti, tapi dirajut dari sini. Kita mulai dari keseharian kita, di hari-hari kita. Tidak ada yang terlambat, yang ada hanya penundaan, ya. Karena itu mulailah dengan segera dan jangan berhenti berkata sudah ada waktunya. Dunia ini pasti akan coba terus merusak hubungan itu, menjebak kita dalam rutinitas minimal. Kalaupun nggak bubar, tapi jadi rutin banget begitu ya, tidak menyenangkan. Karena hidup bukanlah penjajahan. Hidup yang terjajah itu paling nggak enak, karena seumur hidup begitu. Hidup adalah kemerdekaan mestinya ya. Karena itu berjuanglah dalam Tuhan dan selamat menjadi penyayang. Sehingga kemudian saudara bisa mendapatkan apa yang menjadi kerinduan kita. Oke, saya stop sampai di sini. Kita masuk dalam sebuah diskusi. Bagaimana menurut saudara? Mungkin saudara bilang, kok kayaknya gampang berteorinya begitu ya. Ternyata hidup itu susah kok Pak gitu ya. Oke, silakan siapa yang mau tanya? Mari. Cek. Oke, siapa yang mau tanya? Wah, kok satu semua ibu-ibu? Kayaknya kita nggak memenuhi skor nih. Gila kayak terdakwa semua. Mulai dari siapa Pak? Teorinya gampang, tapi kan nyatanya begini. Kadang-kadang kan suami begini, silakan. Kalau kita menghadapi hidup ini kan bukan cerita yang enak diceritakan ya, fakta-fakta yang tidak sederhana. Yo, silakan. Pak, saya sejak kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu suami saya meninggal. Saya punya anak laki-laki 2, laki-laki dua-duanya. Kadang orang suka bilang bahwa kalau anak laki-laki itu dididik oleh ibunya gitu, agak seperti timpang gitu. Bagaimana Pak cara mengatasinya? Oke. Sebetulnya nggak ada yang sesuatu timpang ketika kita memainkan peran sebagaimana mestinya. Perlakukan anak laki-laki seperti anak laki-laki. Ya. Jadi kita bisa mendidik dia. Kalau dia anak perempuan jam 9 mungkin kita boleh khawatirkan. Kalau anak laki tolong jangan dong. Kan kira-kira gitu ya. Beri dia ekstra untuk pekerjaan yang lain. Kalau itu anak perempuan mungkin kita tidak tuntut dia untuk melakukan hal tertentu. Tapi anak laki tuntut dia untuk mengerjakannya. Nah jadi bagaimana dinamika di dalam tugas tanggung jawab seorang laki-laki biar diemban oleh anak kita. Jangan karena rasa sayang kita perlakukan dia seperti kita memprotek ekstra anak perempuan. Nah ini yang saya pikir penting sehingga anak-anak itu bisa bertumbuh secara utuh, ya. Nah jadi tahulah kalau laki harus begini, biarin tanggung jawab. Terlalu cengeng, kamu jangan terlalu cengeng. Kamu laki bakal menjadi penanggung jawab, tanggung itu, risiko jalani. Kita mau ngompat ya biarkan dia berjalan di sana. Toh jatuh bangun di kehidupan akan menjadi guru yang paling baik buat dia. Hidup itulah guru dia yang paling luar biasa. Kita dalam membekali dia dengan pengetahuan apa itu hidup. Dia akan dibentuk oleh hidup itu sendiri dan terbentuk dalam kehidupan itu sendiri. Ya, nah, kita hanya bisa untuk memberi dia arah, memberi dia langkah. Jelas ya? Oke, good. Ada lagi? Banyak janda-janda yang sukses mendidik anak-anak mereka. Tapi perlakukan anak perempuan seperti anak perempuan, anak laki seperti anak laki. Jangan terjebak. Ya, jangan karena rasa kasihan dia nggak punya bapak, ya udahlah, iya, ya nggak boleh. Jangan bunuh anak itu. Karena dia akan hidup dengan kehidupan dia. Dia harus kuat, dia harus tahu sebagai laki-laki.
ajar dia bertanggung jawab untuk terus berpegang prinsip sebagai laki-laki. Good. Yang kedua, kenapa? Pada merasa boleh gitu dengar kayaknya gue salah dulu. Mari silakan. Saudara kan boleh nggak setuju, Pak, gampang diomongin, tapi kan kenyataannya begini-begini silakan. Terima kasih, saya sama seperti Ibu Maria, kasusnya suami sudah nggak ada, Pak. Sekarang saya punya masalah nih, anak saya laki 1, Pak, 2 perempuan. Ini anak yang laki ini kadang-kadang suka bersikap seperti bapaknya dulu gitu. Jadi kalau saya pergi itu dikontrol, Mama di mana? Berapa pulang? Terus kenapa nggak pulang? Umpamanya begitu ya. Dulu saya pernah cerita dengan Maria ini, saya bilang nih suami saya ini dulu sangat rewel gitu, artinya kadang-kadang saya push kemana saya pergi dicek gitu ya. Sekarang nih anak nih begitu, Pak, yang laki ini. Saya bilang ini udah gak ada bapaknya, jadi sekarang suami gak ada, ini anak udah seperti suami saya juga gitu ya. Jadi saya merasa ini seperti kamu nih kadang-kadang bikin mama seperti kamu nih seperti suaminya mama aja, kemana ditanya pulang jam berapa, kenapa nggak pulang gitu, gimana itu? Mestinya bukan kita bilang begitu. Masalahnya begini, like father like son itu kan lumrah, ya, cetakannya kan dari sono gitu. Tetapi yang menjadi penting justru adalah apresiasi perhatian itu, tetapi arahkan. Kamu bagus apa yang kamu lakukan, tapi jangan jadi berlebihan. Toh ada waktu kan, kalau papa pergi kan kalau perlu kan papa tahu. Kalau kamu udah beristri nanti, jangan pernah seperti itu. Kamu ke mama aja, maka mama ini mamamu, oke. Tapi jangan terlalu berlebihan. Nah kalau itu istrimu, mama sendiri gak setuju kalau kamu gitu pada istrimu. Memperlakukan dia persis seperti orang yang mesti diawasi. Kan cuma nanya, kan cuma betul buat kamu. Buat yang ditanya kan gak enak. Udah di mana? Udah sampai gini. Udah lewat lampu merah belum? Buset. Udah nyampe tangga keberapa? Ya. Udah selesai belum? Kenapa belum pulang lagi ngomongin apa? Alah. Karena kadang-kadang orang kalau udah terpola mindsetnya berlaku begitu, jadi kebiasaan. Nggak semua orang memang kan, itu mesti dikasih tahu. Mestinya pada umumnya perempuan yang lebih suka begitu. Apa di mana? Apa lagi apa? Beda. Nah, Perempuan boleh gitu bapaknya? enggak juga, tergantung. Kalau suaminya tipenya yang oke-oke aja, makanya kita bilang tidak ada format yang pas dalam hidup sebagai istri. Karena pasangan kita itu kan beda-beda. Kita mesti adjust di satu situasi yang memang harus begitu. Artinya normal ya. Nah, jadi ada tipe istri begitu, ada juga tipe suami. Itu balik-balik kita bilang. Ya. Tetapi mengontrol berlebihan kan juga gak baik. Lihat-lihat tipikalnya. Dulu istri saya, Pak udah makan siang belum? Saya gak suka ditanya makan siang. Karena saya bajingan dulu yang gak. Kalau begitu tuh kayak kanak-kanak saya ditanyain. Gua makan siapa? Kenapa sih gua tanyain dulu tiap hari gitu? Padahal ya dia juga nangis jadinya. Lu kelewatan gua tanya sayang gua karena gua sayang. Lu kok marah kayak gitu. Tapi saya orang yang keras dulu kan. Jadi ditanya begitu buat saya kekanak-kanakan. Kayak anak kecil aja gua ditanyain udah makan apa belum. Pola hidup saya berbentuk besar, lifestyle saya memang beda bumi langit. Mereka penuh kehangatan di dalam rumahnya. Ditanya biasa gitu kan ya. Buat saya itu terlalu berlebihan. Ulang tahun saya paling gak suka ulang tahun. Ya, saya belajar ulang tahun ini ya karena sudah menikah. Istri saya, semua dia ingat. Kita pernah ribut karena saya gak ingat ulang tahun dia. Dia tanya hari apa? Saya ingat benar waktu itu Senin. Iya, terus tanggal berapa? Ini tanggal 16, masa itu aja lu gak tahu? Iya, tanya lagi Pak ini ya. Senin tanggal 16 Januari ini. Udah 3 kali dia nangis. Udah nangis, kalau nangis, ini kan ulang tahun gua. Dia nangis, ini kan hari ulang tahun. Ya, saya jawab, saya gak nangis, saya gak nyesel. Jangankan ulang tahun lo, ulang tahun gua aja gua lupa. Makin nangis lagi deh. Tapi kemudian saya pikir-pikir makin kemari, memang gua kalau konyol juga ya. Tetapi ukuran saya gak konyol. Tapi kan ada standar normal yang kita mesti belajar dong. Berarti kan saya mesti belajar kan.
Iya dong, appreciate lah. Apalagi yang mau ditaruh di dalam rumah itu kalau nggak momentum ulang tahun, bisa makan spesial kan? Saya mesti berubah. Nah jadi memang ada hal-hal yang oke, itu baik, boleh, tapi nggak baik hati-hati. Memperhatikan oke, berlebihan jangan dong, supaya jangan jadi keributan. Wah coba bayangkan kalau dia dapat istri, dia bilang, "Ma, bapak gue aja nggak pernah nanya gue bukain sama lu, tanyain dulu." Waduh itu pasti kelahi tiap hari, tiap hari. Maka dari sebelum ini kita mesti selalu ingetin dia, kamu nggak bisa begitu, nggak selalu orang semua bisa melakukan sama. Kan tujuannya baik, betul. Tujuan kamu baik. Tapi kalau kamu sendiri tanya per tiap jam, emang terima? Padahal kalau dibalik dia ditanyain itu dia juga mungkin nggak terima. Jangan gitu. Nah itu kita mesti kasih tahu dari kita itu. Ya. Karena hidup dia kan berlanjut. Itu yang jadi perlu. Oke, good. Ke depan tadi. Mendengar uraian Bapak tadi, Pak, saya ada kenal seorang teman yang untuk jadi istri mungkin hampir sempurna seperti itu, Pak. Tapi kekurangannya cuma mungkin fisiknya ya. Ya biasa orang Batak kalau udah kawin kan langsung gemuk gitu ya. Nah si suami selalu bilang, itulah yang jadi bahan olok-olokan dia ke istrinya dan selalu mengharapkan istrinya untuk bisa seperti dulu. Lalu si istri ini tanya ke saya, apakah mesti sempurna itu saya? Setelah melakukan semua yang Tuhan inginkan dalam firman, lalu suaminya juga menuntut fisiknya, padahal dia berusaha, tapi ya mungkin dari orangnya gemuk ya gemuk aja gitu ya Pak. Lalu ditanya sama saya, itu dijadikan si suami sebagai bahan melirik wanita lain karena fisiknya bagus daripada kamu atau apa. Nah waktu dia curhat ke saya harus jawab apa ya Pak untuk hal seperti itu? Oke. Sebetulnya ada hal yang menarik, mungkin dia baik, tapi kalau bilang sudah seperti yang kita omongin, saya nggak akan bilang enggak, walaupun saya nggak kenal. Karena kalau iya dia masih ngurus dirinya kan begitu sebetulnya. Ini logika sederhana. Kalau sampai sesuatu terjadi kan ada something wrong, besar kecil relatif, tapi ada lokal. Nah itu sebab, misalnya orang gemuk, siapa bilang orang gemuk nggak bisa cantik? Pertama orang bisa menguruskan badan itu urusan kecil lah sekarang. Itu kan soal diet. Ya. Memang orang bawahnya gemuk, tapi saat dietnya dia turun tapi nggak jadi gemuk-gemuk amat misalnya. Tapi yang kedua, kalau memang itu urusannya kan sederhana. Orang gemuk kan nggak selalu bilang jadi jelek, kan bisa berdandan. Ya pakaian sesuai dengan posturnya. Itu kan hal yang sebetulnya sepelenya setengah mati. Gitu. Nah tetapi kalau dikata jadi persoalan, saya nggak yakin itu persoalan intinya. Itu hanya pembenaran terhadap sikap si suaminya. Ya, apa dijamin kalau dia kurus terus suaminya balik lagi? Siapa yang mau garanti? Mana bisa? Nah, tetapi kalau soal fisik yang saya bilang tadi, ya nggak ada salahnya kan diurus. Tetapi saya nggak yakin, lagi-lagi nggak yakin karena itu. Kalau betul suami istrinya udah seperti yang kita bilang tadi semuanya perfect lalu masih ini suami mah udah sakit ini, mesti dipanggang gitu. Kacau itu kan begitu. Nah, tetapi yang saya bilang tadi, kalaupun kemudian begitu berarti kan kegalauan yang muncul berarti ekstra parah dong istrinya ketika mengurus diri. Jadi kan image kita jadi begitu kan, ekstra parah nggak mengurus dirinya sampai jadinya itu sama sekali buta dengan daya tarik inner beauty-nya dia itu gitu loh. Yang kita bilang tadi sudah semua. Nah jadi di dalam hal seperti begini, apa yang tampak luar di dalam hari-hari ini kita perlu sikapi memang dengan jeli. Ya sehingga bagaimana semua itu terjadi dalam satu keseimbangan. Bagaimana keseimbangan itu berjalan. Yang kedua, udah berapa lama sih mereka menikah? Sejak dulu nggak suaminya begitu, kan begitu kan? Cuma tahu dari sebelum nikah, sehingga suaminya sebetulnya sudah sakit romantisme yang gawat, sehingga memang perlu dia ditolong. Udah saya kis jadi problem lah gitu ya. Nah itu kan beda lagi case-nya. Nah, jadi sebetulnya apanya kan kita memang belum bisa menyimpulkan. Tetapi paling tidak yang saya bilang, ketika kita memperhatikan semua tadi, mengurus diri itu kan di sini. Maka saya selalu bilang kita tidak bisa mengingkari bahwa inilah kita. Nggak perlu kita operasi jahit sana sini. Tapi kita perlu mengurus diri kita dengan apa yang ada. Orang kalau cocok dengan dirinya, orang cocok dengan potongan rambutnya, cocok dengan tadi, manis-manis aja.
Dulu ada satu orang, siapa itu yang pembawa acara yang gemuk itu juga? Siapa? Dewi Hugas. Hugas kan ya. Hugas itu dia ribet banget itu, ya. Tapi kemudian dengan pakaiannya apa ya manis-manis aja gitu. Ya. Jadi ya dia pikirkan orang pakai yang gemuk kan yang jelas kayak apa. Kan kita bisa mengukur lah, itu masa simpel lah. Jadi bagaimana menempatkan diri saja. Kita nggak bisa bilang bodo amat dia mau suka apa nggak suka. Kita kan udah nikah. Mesti apresiasi dong pasangan kita. Ya. Nah itu yang menjadi penting juga untuk kita perhatikan. Nah jadi kembali ke case yang begini, ya ini mesti dicermati baik-baik kan. Nah jadi sebetulnya betul nggak karena itu? Saya sih lebih khawatir itu cuma jadi pembenaran terhadap tindakan. Atau suaminya yang bermasalah ya Pak. Kalau memang istrinya sudah berusaha mempercantik diri pun apa? Berarti si suami dong, si istri kan sudah Bukan, masalahnya begini yang jadi repot. Kalau seseorang sudah jatuh, kedua jadi muda. Nah persoalannya kan ini jatuh, ini pertama kali atau dulu udah pernah nih sebetulnya ini, atau sebelum merit udah begini tipikalnya satu. Kalau memang sesudah merit berarti kan memang ada yang kesalahan dalam rumah ini, kecolongan lah kita. Lalu dijadikanlah ini pembenaran terhadap kasus itu. Lu sih nggak mau diri. Sebetulnya sih bukan itu inti masalahnya. Apa ya kita nggak bisa jawab secara sederhana. Biasanya kan kalau ada konsultasi kan kita bisa tahu. Banyak sekali orang yang berpikir begitu. Pak begini dia begini. Kalau konseling sebenarnya nggak begitu. Pikiran kamu yang begitu. Real problem bukan itu. Real problem. Tapi dia sendiri ngomong iya dia ngomong. Karena itu menjadi pembenaran terhadap tindakan itu. Tapi sebetulnya kekeringan rasa, kejenuhan sudah terjadi. Ya, saya nggak tahu misalnya kalau dibilang lagi tipe perempuannya frigid nggak? Dingin terhadap laki-laki misalnya kan, sementara suaminya cenderung agak ke atas misalnya. Nah ini kan kalau di dalam sikap terhadap seks itu berubah gini kan jomplang nih. Ini rasa nggak terpenuhi, ini rasa nggak tergairahkan. Jadi nggak ada frigid ya begitu ya, dingin lah kita bilang. Ya ini kan akan cepat keluar nih. Tapi kalau bilang lu dingin gua nggak kan susah. Ya, biasanya alasannya macam. Habis dia ngomong gini, tapi kalau udah ngomong laki ke laki-laki langsung dia ngomong. Kadang-kadang gimana Pak, kita peluk aja dia begitu. Saya ini laki-laki Pak punya gairah kan. Nah, jadi susah. Maka itu ya hubungan suami istri saya menemukan terlalu banyak case. Orang terlalu gampang gitu, suaminya terlalu gini. No, you wrong. Lihat ke dalam, memang betul istri jadi korban karena suami yang selingkuh. Tapi kalau saya balik misalnya, iya suaminya selingkuh karena istrinya frigid. Istrinya nggak selingkuh, memang frigid kok. Bagaimana mau selingkuh? Kan gitu ceritanya kira-kira. Kan jadi kacau. Nah makanya kita bilang semua realita hubungan itu harus dipahami. Ada perempuan karena terlalu tinggi aktivitasnya, gila benar. Dia adalah dia dengan kegiatannya, sampai dia nggak sadar suaminya adalah suaminya yang butuh kehangatan dia, kehadiran dia, begitu kan ya. Diabaikan. Mungkin tidak sengaja, tapi kegiatan membuat dia lupa pada panggilan dia sebagai seorang. Makanya ini banyak terjadi di kalangan eksekutif. Kalau dua-dua sudah jadi eksekutif itu rata-rata ya. Suaminya punya affair, istrinya punya affair. Ironis ya. Kita bilang apa yang kurang ya? Ya kekurangannya itu kehangatan hubungan mereka karena dua-duanya orang top. Ya jadi yang menganalisa dalam sebuah kasus maka kita bilang kita perlu bijak, perlu sebuah kehati-hatian, perlu sebuah pengertian. Hidup ini manis sebetulnya. Ya mari kita isi dengan kehangatan, sedikit kegilaan, begitu ya. Karena ya memang dalam masa hubungan makin lama itu kita perlu kegilaan. Ya, peluk istri, bercanda sama istri, gelitik-gelitikan, itu mah penting itu. Ya. Jadi hal-hal yang perlu kita maintain juga. Letupan-letupan itu kita lakukan. Ya, saya sih jujur saja akan terus dan memaintain bagaimana merekonstruksi hubungan kita dari tahun ke tahun terus. Ya. Dulu saya kalau jalan peluk istri itu, aduh rasanya apa sih Bu? Karena saya orang keras yang saya bilang tadi, bulan tahun peluk jalan-jalan bareng, paling gak suka aja. Kasar. Tapi makin kemarin makin belajar rekonstruksi semua. Anak saya jalan pelukan, ya. Sama istri pelukan.
Tapi ini bukan pigmen yang dulu lagi. Yang geradakan itu gitu. Baru saya bisa belajar, iya ya kacau ya. Jadi sebetulnya saya juga dibesarkan oleh keluarga yang tidak melatih ya apresiasinya terlalu tahun, kehangatan hubungan gitu kan. Jadi nggak terwariskan pada diri, terbawa dalam keluarga. Ya saya bersyukurlah bisa mengenal Tuhan, dipanggil Tuhan dengan segala kelemahan-kelemahan saya. Saya terus belajar berubah. Nggak gampang sih. Nah jadi itu proses bertahun-tahun kan, bukan sehari 2 hari ya. Nah jadi case ini mesti dilihat dulu secara utuh. Nggak bisa sekilas kita lihat. Tetapi apa yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Ya, ada lagi? Ya. Terima kasih Pak untuk pembahasan hari ini, yaitu istri yang disayang suami. Ada 7 butir yang sudah kita pelajari. Di antara poin-poin yang sudah kita ketahui, saya mau tanya Pak begini. Mungkin di antara poin-poin yang ada itu, ada suami sudah menyayangi istrinya begitu. Ya, mungkin dia poin mempercantik diri atau mengurus diri gitu. Suaminya sudah senang gitu. Yang mau saya tanya, apakah bisa Pak dipilah-pilah apa yang bisa kita lakukan gitu? Karena memang dari beberapa poin itu ada juga suami yang sudah senang gitu. Tapi bagi saya, dalam poin yang pertama, kalau itu sudah terlaksana di dalam pernikahan atau rumah tangga kita, dengan sendirinya saya pikir poin yang berikutnya akan terjadi itu dalam rumah tangga gitu Pak. Makasih. Apa yang kita bicarakan itu adalah komprehensif ya, jadi bukan sepotong-sepotong. Ya, makanya dia bilang, istri saya sih kalau pergi ke pesta gue demen dah. Oh kalau pakaian dandan keren. Tapi kalau di rumah gue susah deh. Ya, mulutnya ampun. Ya sama aja. Jadi istri ini teman ke pesta. Kan jadi konyol, tapi bukan teman sharing. Lalu kalau sharing curhat sama siapa? Sebelah. Kan kawan. Nah jadi yang kita bilang itu tidak ada bagian-bagian sepotong-sepotong yang bisa kita comot. Maka kalau memang kita sayang diri kita, pasti kita akan berbentuk menjadi orang yang menyenangkan orang lain. Kan itu sayang diri ya. Karena kalau kita sayang diri kita, pasti kita pengen dong dihormati orang. Kita pengen kan dihargai orang, kan gitu ya. Nah untuk supaya saya dihormati dihargai, tentu saya bersikap yang hormat dong. Karena saya nggak mau diri saya dihina. Maka saya nggak mau menghina, kan itu logikanya. Supaya orang senang lihat saya mesti cantik dong. Supaya suami bangga sama saya penampilan luar juga mesti oke dong. Tetapi jangan juga di dalam enggak kan gitu kan. Nah, ada konsekuensi logis yang terjadi sama kita orang Kristen. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, tubuh kita bait Allah, lalu kita nggak bikin dosa, oke. Tapi apakah itu berarti kita nggak usah ngurus diri kita? Kan mesti olahraga dong, katanya tubuhnya bait Allah. Orang Kristen kadang-kadang lucu. Tubuh bait Allah, jadi dia nggak ngerokok. Tapi heran, nggak pernah olahraga juga. Ya sama aja kan. Lalu kolesterol over, ini over, ya liwat juga. Katanya tubuhnya bait Allah, nggak ngerokok, tapi makan nggak beraturan. Ya apa-apaan sih? Kan aneh. Nah jadi kita nggak bisa nggak balance, harus balance semua. Nggak gampang, memang nggak gampang. Nah di sini kita berlomba kan. Tahun ini proyek kita apa nih? Wah tahun ini nih kesabaran kalau ngomong nih. Tahun besoknya apa lagi? Tahun nanti apa? Ya masing-masing. Yang ini udah lulus nih misalnya ya, bagian A kita bilang mengurus diri udah oke. Wah tapi saya memang kadang-kadang kurang bisa itu bagaimana membuat suamiku hangat misalnya ya, lagi ngomong dengerin dia ngomong. Kadang-kadang saya kalau ngomong ini nyerocos aja nih. Latih dong mulut kita keep, kita berjaga ya, kita tutup dia ngomong, kita dengerin. Kadang-kadang kita keluar, disiplin lagi kan gitu kan. Terus mana kita yang kurang kita latih. Sehingga nanti kita sebetulnya bisa, ini kan latihan. Kalau saudara tukang bicara, coba katakan pada dirimu, saya mau dengerin orang ngomong, saya mau dengerin orang ngomong. Hari ini kita ngomong, dia kita dengar. Dia ngomong, kita udah sempat diam 10 kata dia ngomong. Udah keluar lagi kita. Besok lumayan 20 kata baru keluar, besoknya 30 kata baru keluar. Karena kita mendisiplin diri kita. Disiplin diri itu penting. Jadi kita bisa. Lama-lama orang bilang, gila nih sekarang berubah. Kalau dulu gua ngomong ya, gua baru ngomong aja udah ngomong. Sekarang
selesai, hebat loh. Teman pun akan merasa. Jadi bukan cuma di depan suami, tapi di depan orang, dimanapun kan, kelemahan kita itu kita lakukan. Ya, jadi itu bisa semua, nggak ada yang nggak bisa. Saya seperti saya bilang tadi, saya orangnya kasar apa, banyak hal yang saya hari ini lakukan yang dulu saya nggak lakukan. Nah, saya kalau pikir-pikir lucu juga, dulu saya enak begitu. Tapi kalau saya ketemu teman-teman saya asli anak Siantar misalnya begitu ya, ya mereka memang gayanya masih begitu kan. Buat saya jadi aneh. Padahal kita bilang dulu sama. Tapi buat saya sekarang, lu kelewatan, lu nggak boleh begitu gitu. Buat kita jadi aneh gitu. Banyak sekali kalau kumpul-kumpul acara gitu satu kampung, entar paling 2-3 orang yang bawa istri, yang lain nggak boleh bawa istrinya. Jadi gimana sih dia gitu? Udahlah dia di rumah ibu-ibu kan. Loh. Lama-lama kita juga jadi rasa asing kan. Waduh, sorry loh aku nggak bisa begitu. Padahal dulu pun kita begitu, istri kita mau ikut kita marah. Ikut-ikut kau urusan perempuan, apa perempuan ikut-ikut? Ini urusan laki, kan kita begitu. Tapi sekarang jadi aneh. Nah itu yang kita bilang pelatihan tadi. Mau nggak mau kita memang mesti melatih diri kita. Dan semua itu pasti bisa. Kita nggak bisa bilang yang satu bisa yang lain nggak mungkin. Karena itu adalah satu sesuatu yang kait mengkait. Ya, dia jadi nggak bisa dipisah-pisah begitu. Ya, oke, good. Ada lagi? Saya nggak seneng semua. Oke, kalau nggak ada udah kita stop sampai sini. Next month nanti ketemu udah berubah semua nih. Wah, pakai long dress semua. Lu tuh pakai long dress kan tampil keren Pak. Oke, tetapi ingat selalu ya, serasi tidak sama dengan pakaian mahal ya. Serasi itu selalu indah. Ya, saya kalau suka ke Israel, barang itu pasti barang Cina, kalau nggak barang India. Kemungkinan barang India, batu-batu, dibikin kalung gitu ya. Itu batunya antik-antik menurut kita, karena di India sih banyak sekali batu gitu. Ya, $2. Ya, sampai paling mahal $3 udah keren. $3 kan kalau anggap saja 10.000, 30.000 ya. Ya, jadi kalau ada $3, saya suka beli itu kan 4-10, ya dikasih sama dia. Apalagi dia tahu saya abuna dan berapa hafal. Ya, saya bantuin dia jualin orang, tapi saya suka beli bawain karena ya anak-anak kalau pakai kan $2, $2,5, keren banget nih, keren loh gitu. Padahal $2,5, $3, itu kan 30.000. Ya dipakai kan, habis pakai sekali kan gantung ya. Bisa bertahun-tahun kan itu kalau nggak hilang. Nggak mahal. Coba bilang mahal. Iya kan? Nah makanya kalau kita kan kreatif itu mudah ya. Sometimes kita pergi ke daerah mana, batu-batunya bagus loh, pulang bikin sendiri, bikin kalung apa susahnya. Manis dipakainya kan gitu. Jadi itu kreativitas saja lah ya. Apapun bisa kita atur dan kita manfaatkan sedemikian. Cuman kita jadi sedikit fashion, menurut saya sih oke-oke aja lah kalau, tapi jangan over. Ya di sini merah, kuning, hijau, blau gitu udah digaga jadinya. Nah, gitu ya. Oke, jadi saya pikir paling tidak mempengaruhi Pak. Apanya? Kalau kecantikan itu gitu ya, Bapak bilang tadi cantik itu bukan berarti mahal itu, paling tidak mempengaruhi Pak. Oh yes, pasti. Makanya ya, ingat cantik itu kita menata makeup yang wajar, yang menor kan gitu. Kita kan nggak mau begitu makeup gila, kena hujan luntur semua kan, nggak itu gitu ya. Ya, kemudian bagaimana fashion kita ya. Fashion itu menyenangkan, pemilihan warna, perpaduan ya. Saya laki-laki loh sorry, tapi saya pikir ya oke juga. Kalau saya hadir orang seneng lihat, ya saya kenapa enggak. Saya punya cincin 2 atau 3, jadi ada yang kuning, ada yang putih, tergantung jam tangan saya putih apa kuning. Kalian boleh lihat pelatih tiap hari. Ya kalau dari ini putih hitam, sampai balkon saya pun putih hitam. Saya di rumah set-setannya komplit, tapi orang kasih saya koleksi. Tinggal yang ini kan nggak dikasih dong cincinnya, beli kan. Cincin saya nggak cincin mahal, ini batu bocapan ini paling 50.000, 60.000. Sama murid saya yang jual itu, udah nggak usah bayar itunya, cincinnya yang dibayarkan.
Saya beli jam itu lihat dari jauh kan bisa, wih keren loh itu kan gitu ya. Nah, tampilannya Montblanc, tapi bukan Montblanc, ini blank-blank kan ini. Ya, kagak jelas punya gitu. Ya. Ini saya pakai ini, ya keren kelihatannya, harganya cuma 600 ribuan. Tetapi kalau saya pakai Montblanc, saya ada dikasih orang. Saya ada dikasih jam tangan Montblanc. Kalau saya pakai jam tangan Montblanc, saya pakai ini. Masih keren aja pakai ini. Padahal Montblanc itu cap tial 10 jutaan. Saya agak segan pakai ini. Terlalu mahal sebenarnya buat saya. Cuma dikasih hadiah. Ya, jadi yang paling banyak anak-anak malah pakai, bukan saya. Tapi kalau saya pakai cuma ini, kalau orang ngeliat merek dari jauh gitu ya, kelihatan lebih keren nih. Karena lebih proporsional sama tangan saya sama mulut saya. Nah, jadi sebetulnya kan nggak ada yang salah ya. Jadi nggak harus mahal kan. Jadi di tangan saya ada nggak mahal. Ini bukan diamond. Ya, jam tangan saya bukan jam mahal, bukan. Ya, ballpoint saya. Jadi saya satu set. Kalau saya kuning hitam, saya punya set yang kuning hitam. Cincinnya kuning hitam, jam tangan kuning hitam, ballpointnya saya dikasih orang Montblanc kuning hitam, jadi saya punya. Kuning putih, saya punya setan kuning putih. Tapi sorry ya, bukan kemudian Pak Bimwin polisinya mahal apa? Enggak lah. Satu jam tangan yang dikasih orang 10 juta itu dengan jam tangan saya ini 5 biji supaya ngejar warna misalnya ya, cuma 3 juta. Itu pun belinya kan nyicil-nyicil. Jadi artinya nggak selalu harus mahal kan. Tapi makanya enak-enak aja, serasi aja kan gitu. Ya, jadi nadanya kita bikin ya. Saya juga sama, kalau saya pakai jas ikat pinggang saya kan kelihatan. Kalau ini putih hitam putih, pasti saya pakai hitam putih. Kuning hitam saya pasti pakai kuning hitam, kuning putih saya pakai kuning putih. Jadi ada orang kasih seset, tambah ini seset, tambah ini seset, itu harus simpel. Pakai. Ya. Ibu. Jadi bulan depan kita ada fashion show ya. Artinya pas masuk di absen nanti lah ya. Jadi wah ibu ini, wah hebat nih. Dari bulan lalu mau bulan ini berubah nih, bulan ini. Ayo kita bikin gerakan perubahan ya. Tapi gerakan perubahan anggaplah kalau fashion kan hari ini mau dirubah juga bisa kan gitu ya. Jadi silakan ya. Besok pakai kalung-kalung ya, bukan yang mahal-mahal tapi cocok begitu kan. Manis dikit lah kan gitu ya. Hah? Coba deh ya pakai anting, bukan harus mahal kan gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak Jangan. suka pakai kalung. Kenapa? Ya kayak seperti saya sendiri, saya nggak suka pakai kalung, aksesoris itu. Enggak suka. Kenapa? Karena nggak biasa kan. Ada sih banyak di rumah. Justru nggak suka karena betul. Nggak suka karena nggak biasa. Saya lu nggak suka. Banyak hal yang saya nggak suka. Nggak suka saya begini-begini karena saya tukang pukul dulu. Nggak ada yang begini-begini. Yang suka saya dulu akar bahar nih. Pokoknya kelihatan agak ngeri gitu. Akar bahar. Dulu saya pakai gelang-gelang akar bahar. Kan kalau akar bahar kan kayak serem gitu kan. Itu perubahan minat. Tumbuhkan, percaya mas. Oke, sekarang ini ya, benar ya kita bikin ya. Next kita ketemu, proyek kita satu ya. Tolong gini ya dicatat semua. Ya, kalung, serah lah ada ya pakai anting. Kita coba bikin lain loh hari ini. Ya. Tampil beda. Ya lah coba lah, yang simpel-simpel aja. Paling nggak saya harap begini suami bilang, kayaknya gua ngeliat itu jadi aneh nih. Aneh apa manis pak? Manis gitu. Sampai suami appreciate gitu ya. Oke, minggu depan, bulan depan ya. Kenapa? Kereta. Apa urusannya sama kereta? Emangnya mau ditaruh semua kan tidak naik kereta? Kenapa? Copet itu juga tahu lah mana yang baru mana. Emang copet nggak tahu? Dia tahu nih batu gak bisa dijual, dia tahu lah. Buktinya dia kemarin diambil pakai emas di kereta. Diambil dia gara-gara pakai emas kemarin di kereta. Siapa suruh pakai emas? Iya, makanya. Pakai abang, jangan pakai abang. Mas Jawa ya diambil, kalau pakai bank kan nggak diambil. Abang-abang dia takut. Oke, terus. Oke, kita berdoa ya.
Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih untuk sesi kami hari ini. Terus ajar kami memulai perubahan itu satu demi satu. Bukan sekedar kami suka atau tidak, hobi atau tidak, tapi bagaimana kami seharusnya yang lebih dan lebih dan lebih baik lagi. Karena itu tolong kami, tuntun pimpin kami dalam belas kasihan-Mu, sehingga kami mampu menghargai diri kami dan mengapresiasi anugerah Tuhan dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur mohon pimpinan Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Amin.